Ini dari awal-awal. Bener, oke. Dari awal-awal saya mematok diri saya for Kepri 2. Artinya, saya menyiapkan diri kondisi saya seperti orang nomor 2. Orang untuk bekerja, bukan orang mengambil keputusan. Oh. Saya siapkan diri saya untuk Benar. orang yang melaksanakan perintah. Yang kedua, saya tahu diri bahwa saya tidak orang asli sini. Nah, mungkin saya nomor 1. Dan pasangan saya nantinya tidak mungkin juga akan menjadi kompetitor saya, karena saya tidak bercita-cita nomor 1 di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Batam Insight, sumber inspirasi, ada sosok figur yang terus diusung oleh Ranah Kepulauan Riau. Tapi jauh-jauh kita coba gadangkan sedikit. Mungkin Anda terkesima dengan baliho yang begitu santer di metropolis Batam. Ada apa dengan Batam di November dan di September tepatnya? Saya hadirkan kali ini ada narasumber kita, ini luar biasa sekali. Beliau adalah Letnan Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Haji Fauzi Bahar MSI. Ini gelar Datuk Nansati, itu lahir di Padang, Sumatera Barat. Ini benarkah ada apa dengan Fauzi Bahar di Batam? Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dina. Baik, banyak orang menyabui ada mama awak yang datang ke Batam. Oke, nah Ya. Mama istilahnya, Ambo Sapu Mama boleh ya? Boleh. Baik, bisa dijalin ke Insider ya, Batam Insight kita kali ini. Siapa sejatinya Fauzi Bahar? Ya, terima kasih. Saya kali ini sebetulnya udah 3 kali sebetulnya menunjukkan keseriusan saya maju di Kepri ini. Oke. 2 kali sebelumnya, ya, baik dalam setelah itu Pak Sani meninggal, Ya. maupun sebelum perpasangannya itu. Saya sangat serius. Ada beberapa alasan saya. Yang pertama sekali, saya adalah melihat bahwa Kepri ini adalah Jakarta kedua. Oh. Bahwa pendatangnya lebih banyak pada penduduk aslinya. Oke. Yang kedua, semua suku ada di sini. Kepri ini pulaunya saja 2.409. Daratnya cuma 4%. Ya. Lautnya 96%. Saya, latar belakang saya adalah Navy, Angkatan Laut. Ya. Saya mengerti tentang perbatasan wilayah, tentang potensi, dan spesifik saya adalah saya perusahaan katak. Bahwa tentang penyelaman, wisata bawah air, Diving. tentang olahraga mulai dari dayung, layar, sama diving dan sebagainya. Oke. Nah, potensi dari Kepulauan Riau ini. Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan 6 negara setidak-tidaknya. Benar. Hari ini Natuna diperkarakan orang, artinya menjadi sorotan. Digerogoti terus, baik. Disorotin. Ya. Ada 150 buah kapal yang bergerak dari Eropa, dari Timur Tengah, dari Afrika, dari India, dari Pakistan, menuju ke Jepang, ke Korea, ke Taiwan, ke Cina, yang melewati Selat Phillip, Selat Singapura. Benar. Ya, begitu sebaliknya. Jadi ada 300 kapal yang besar. Indonesia nggak dapat apa-apa. Nah, ini sebuah potensi besar ya. Kalau saya lihat, kita ada peluang sekitar 2-3 triliun dari lalu lintas itu. Mulai kita menjual minyak, jual air, jual persiapan semua Singapura lakukan itu. Saya melihat juga dari laut kita ini, masyarakat kita, bahwa masyarakat itu ya di Jepang tuh kayak yang kaya itu nelayan, di Taiwan yang kaya itu nelayan, Benar. Thailand yang kaya itu nelayan ya. Di negeri kita yang miskin justru yang nelayan. Ya. Bumi ini ya 2/7-nya adalah daratan, 5/7 adalah lautan. Ya. 3/4 adalah lautan. Kekayaan alam juga begitu. Ada 1/4 di darat dan 3/4 di laut. Ya. Nah, di daratnya apa yang paling besar? Gajah. Berapa beratnya gajah? 2 ton, 3 ton. Ikan ada 100 ton. Luar biasa sekali. Ya. Dan itu sama sekali belum tersentuh sejauh ini. Kualitas menentukan kuantitas. Ya. Mutu itu menunjukkan jumlah. Dari itu saya juga orang Sumando sini. Ya. 30 tahun yang lalu saya menikah dengan orang Natuna. Ya, ketika tepatnya saya di kota kecil Natuna, di Klare. Klare. Ya. Oke. Ya, di Sidanau sana. Sedanau.
Saya mungkin itu pula. Selama ini saya bertanya kenapa pula saya muncul ya? Enggak, saya suatu ketika jadi wali kota, Iya. saya pulang kampung ke tempat istri saya, kampung desanya itu. Oke, Sedanau. Dalam Baik. perjalanan itu dari Ranai ada 2 jaman ke sana. Saya pikir kenapa jauh sekali saya cari istri gitu. Jawabannya hari ini, rupanya saya mau jadi wakil gubernur. Oke. Kepri itu. Nah, di Uspim Talk kita kali ini Mama ya, Ambo Sapu tetap Mama ya. Tapi yang pasti apa sih yang memberanikan seorang Fauzi, oke terlepas dari istri orang Sedanau ya, terus udah 2 kali membranding diri untuk berlaga di kancah politik. Ada satu nama harum ketika seorang Fauzi Bahar menjabat sebagai wali kota Padang waktu itu, begitu settle, dan ketika Padang dihadang oleh bencana gempa, ini luar biasa sekali, dan Anda katanya maju di garda terdepan. Bisa di briefly sedikit khusus untuk kita replay sedikit. Iya. Seperti saya katakan tadi, memang saya ke sini tidak setengah-setengah. Oke. Ya, full power ya untuk bagaimana menyiapkan sesuatu ya. Yang kedua, penduduk Minang yang 16,5% yang ada di Kepri ini, ya orang Jawa 20%, orang Melayu 36% ya. Oke. Ini saya ketika kejadian Padang dan saya sekali berulang saya sampaikan kepada masyarakat Kepri, khususnya Batam ini. Ada 2 kali rasanya Pak Sani mengantarkan bantuan bersama Pak Ismet juga waktu itu ya. Beliau memberikan bantuan dan terasa sekali peranan rantau khususnya dari Batam ini berkali-kali memberikan bantuan kepada kampung halaman ya. Dan saya memang waktu itu paling terdepan dan saya berada di RRI dan saya ambil alih TNI Polri dan saya kendalikan. Ada satu hal yang tersirat dalam kejadian itu. Di mana saja, Aceh kah, Jogja kah, gempa Jogja kah ya, Wasior kah, Palu kah, Lombok kah, pasti ada pengungsi. Benar. Gempa Padang tidak ada pengungsi. Karena saya kendalikan. Saya betul-betul menjadi seorang ayah waktu itu. Kenapa? Saya ada di tengah-tengah masyarakat saya dan saya tidak lari. Dan kondisi saya di RRI itu cuma 700 meter dari pantai. Kalau terjadi tsunami, saya ikut tenggelam hari itu. Tetapi inilah pemimpin bahwa ketika masyarakat berduka Anda harus saya harus ada tengah-tengah mereka. Bahkan di garda terdepan harus Anda tampil seperti itu. Ya. Nah, merasa nggak istilahnya mungkin waktu berlalu, guliran waktu terus bergulir gitu istilahnya, mungkin terayomi nggak sejauh itu masyarakat di ranah Minang? Oh iya, saya kan dari dulu mempunyai program seperti busana muslim, kemudian pasar Ramadan, zakat, menghabiskan maksiat, gitu kan. Dan ini seperti ini juga. Melayu ini adalah bangsa. Bangsa Melayu, bangsa Arabia, bangsa Nigeria, bangsa Mongolia, itu bangsa. Padang, Jawa, Minang, Aceh, Bugis, itu adalah suku. Di bawahnya bangsa. Bahasa kita aja bahasa Melayu. Menunjukkan bahwa kita adalah bangsa Melayu. Dari itu, ini adalah etalasenya Melayu, bangsa Melayu. Dan itu terbukti 2 periode Anda memimpin di ranah. Insya Allah, saya di Padang 2 periode mengayomi masyarakat Padang dan seperti itu juga cinta saya kepada masyarakat Minang yang ada di Kepulauan Riau ini. Baik, ini luar biasa sekali ini Mama Kito ya, istilahnya seperti itu. Baik, oke, masih di Uspim Talk kita kali ini, kenapa seorang Fauzi Bahar ini pingin terlepas dari istri dia di Sedanau dan bekas politik yang diembannya mampu nanti untuk menggairahkan iklim politik di ranah Kepulauan Riau. Ini di segmen kedua kita masih di Uspim Talk kita kali ini Trust. Mama, istilahnya kalau Mama agak lebih dekat dengan keponaan gitu. Nah, kalau di Batam ini kan plural, seluruh suku ada. Sempat gamang nggak seorang Fauzi Bahar? Kan ketika pertama hadir di Batam. Ya, waktu mau saya berpasangan sebetulnya dengan Pak Sani. Pak Sani, oke, baik, oke. Kemudian ternyata beliau terima Pak Nurdin waktu itu. Benar, oke. Apa yang dirasa waktu itu ketika pinangan tidak di, istilahnya kalau kita bersalaman atau bertepuk sebelah tangan, apa yang dirasa waktu itu? Tidak ada satu kekecewaan. Mungkin dari itu menjadi wakil gubernur. Benar. Setelah Pak meninggal, Pak Nurdin meninggal, saya juga maju juga. Akhirnya juga tidak kandas. Hari ini saya maju lagi. Ini menunjukkan sebuah keseriusan saya. Keseriusan berarti benar. Saya tidak berpura-pura, tidak berca-ica dan tidak ada dalam kamus saya
sebuah kecewa ya. Saya dulu jadi tentara. Oke. Saya lulus yang ke-7 kali. Hanya 6 kali gagal saya. Ya. Jadi bahwa sesuatu memang itu udah diterpa, belum kegagalan itu akan akhirnya endingnya ternyata happy. Kalau 4 kali saya masuk Akabri ini, 4 kali saya gagal, nah mungkin lah udah 4 kali. Ternyata saya lulus yang ke-7 kali. Jadi kepada kita semua juga, kepada masyarakat, kita berdagang, berusaha, gagal 2-3 kali. Jangan takut kegagalan. Jangan. Mungkin kita lulusnya yang ke 10 kali. Dan mungkin hasilnya lebih sempurna ketika Anda gagal 1-7 kali. Sampai 6 kali, nah akhirnya ke-7 Anda get the winner. Nah ini mungkin keseriusan Anda hari ini. Seberapa matang seorang Fauzi Bahar untuk membranding diri di garda terdepan katanya sih nggak muluk-muluk sih, saya agak minder dikit deh di Kepri 2. Ini dari awal-awal. Benar, Dari awal-awal saya mematok diri saya for Kepri 2. For Kepri 2. Artinya, saya menyiapkan kondisi saya seperti orang nomor 2. Orang untuk bekerja, bukan orang mengambil keputusan. Saya siapkan diri saya untuk orang yang melaksanakan perintah. Ya, tentara ini paling gampang diperintahkan. Yang kedua, saya tahu diri bahwa saya tidak orang asli sini. Nah, mungkin saya nomor 1. Dan pasangan saya nantinya tidak mungkin juga akan menjadi kompetitor saya, karena saya tidak bercita-cita nomor 1 di sini. Jadi siapa yang kelak akan jadi pasangan saya, pasti tidak akan jadi kompetitor saya 5 tahun setelah itu, karena saya telah menyiapkan diri saya nomor 2. Banyak yang bertanya-tanya nih mama kita nih, istilahnya ketika Anda membrandingkan diri 1 dengan komitmen udah terbukti dengan 2 kali terus dengan kegagalan nih yang terus dicapai yang waktu akhirnya lulus di kepolisi Angkatan Laut yang ke-7, intinya begitu sungguh-sungguhnya seorang Fauzi Bahar ini untuk maju. Nah tiba-tiba mengusungkan diri agak minder dikit deh di posisi kedua, bukan mengeksekusi. Dari awal juga nomor 2. Cuma waktu Pak Sani juga nomor 2. Untuk jadi calon Pak Nurdin juga nomor 2. Sekarang juga saya mempelok diri saya nomor 2. Tetap nomor 2. Kita tahu diri gitu. Benar, istilahnya kalau kami memandang nih milenial nih agak sedikit tawaduk nih sosok yang 1 ini gitu. Nah, seberapa tawaduknya seorang Fauzi Bahar? Nah, kira-kira ada yang settle nggak di belakang Anda? Tidak, saya cuma ingin dengan dari dulunya orang Minang merantau ke Kepri ini, jadi guru, jadi pedagang, jadi ustadz gitu jadi mengaji. Ini kita ingin kita langgengkan. Dan kita perlulah satu orang sosok seperti di sini juga ada Pak Asman Abnu. Benar. Ada kakak saya Hendri Minit yang sudah lama di sini. Nah, kita ingin terus bahwa ada tempat mengadu. Benar. Kelak tentu ada baringin gadangnya. Daunnya sampai balinduang, dahannya sampai bagantuang, batangnya sampai basanda, urek sampai baselok. Dari itu tentu ada satu figur yang harus kita kedepankan, karena kalau tidak ada yang kita jagokan, dan ini momen kita bersatu. Sebetulnya Indonesia ini, Arab Saudi itu satu jazirah Arab itu, hidungnya sama mancung, matanya belok, rambutnya keriting, bahasanya Arab, satu bahasa cuma pecah jadi 12 negara. Benar. Kita suku beda, bangsa beda, rasnya berbeda, bahasa beda, kebudayaan berbeda, warna kulit berbeda, satu dalam Republik Indonesia. Kenapa? Karena pernah senasib, pernah dijajah, senasib. Apa bentuk selain kalau tidak ada pilkada gubernur ini untuk menyatukan orang Minang, biar satu senasib saya cekeklah tentara satu orang, nanti datang temannya kayak tahun datangnya. Benar. Ketika satu orang tersakiti seluruh datang semua. Kenapa? Dia pernah senasib. Sepanjang kita tidak pernah senasib, sepanjang itu kita tidak pernah bersatu. Dari itu ini momen bagi kita menyatukan orang Minang. Dan kekuatan cukup besar, urutan nomor 3 di Kepri ini. Benar. Andaikan orang Minang ini bersatu, di legislatif kita lebih banyak, eksekutif juga lebih besar, dan bagaimana masa depan anak keponakan kita ke depan, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Dari itu persatuan untuk Minangkabau ini saya ingin
berada di tengah-tengah masyarakat Minang ataupun di tanah Melayu ini, di Kepri ini. Baik. Untuk menyatukan semuanya itu. Ini luar biasa sekali. Ya. Mama, kalau kami analisa ya dari the gesture, mimik wajah, kayaknya Anda tampil tanpa beban. Ya. Karena mungkin keikhlasan itu ya. Suatu keikhlasan. Dan ya saya udah berkali-kali juga ikut pilkada. Baik. Pernah 2 kali jadi pilkada wali kota, pernah jadi gubernur Kepri, Sumatera Barat ya. Dan di sini yang dan saya tidak pernah jera. Pokoknya ini adalah bagian dari jihad yang ada dalam tubuh saya. Luar biasa. Saya karena sesuatu agama itu tidak bisa himbau-himbauan saja. Tutup aurat harus penguasa yang lakukan. Benar. Supaya tegak dia. Keberanian, ketegasan. Iya. Baiknya kayak terframe di karakter Anda gitu. Insya Allah. Baik. Jadi saya memang bercita-cita karena tidak pintar khotbah di atas mimbar, tapi saya ingin menegakkan kebenaran di satu daerah, di Padang, di Sumatera Barat, di Kepri ini, karena Melayu dengan Minangkabau bagian yang tak terpisahkan. Baik, ini luar biasa sekali. Terima kasih. Di segmen terakhir kita ini, Mama, banyak sekarang harapan-harapan, kadang kita nih dianggap sebelah mata bagi jiran ya, dalam tanda petik. Apa sih yang terpatri dalam batin Anda ketika nanti saya tidak mengeksekusi ketika saya didaulat jadi Kepri 2 gitu. Apa frame dari seorang Fauzi Bahar ketika nanti maju dan amanah ada di pundak Anda? Apa yang Anda lakukan waktu itu? Ya, pertama sekali karena saya seorang pendidik sebetulnya. Saya melahirkan akhlak ya untuk generasi berikutnya. Bahwa negeri ini adalah seorang anak gadis cantik desa yang belum dibedain, dengan timbul lahirnya lapangan pekerjaan. Kenapa orang jatuh ke maksiat? Karena kan tidak lapangan pekerjaan sempit. Jadi kita mau lahirkan lapangan pekerjaan untuk generasi lapangan kerja dibuka, kemudian juga pendidikan harus kita tingkatkan. Kemudian kan pulau tadi 2.400 lebih. Baik. Sebetulnya antara ini pulau ya. Ini ada selat ini. Ini bisa arus listrik sekarang. Sudah ada penemunya di Eropa. Ketika air pasang surut, air mengalir ke sana, mempunyai power nih, kekuatan yang kencang sekali. Itu jadi memutar turbinnya. Ketika air pasang naik juga memutar turbin. Benar. Jadi kedua-duanya semua pulau-pulau ini harusnya mendapat listrik dari daerahnya sendiri saja. Itu dia. Ya, dari itu semua masyarakat desa menginginkan ada listrik, mereka bisa nonton TV pada siang hari, tidak cuma malam hari. Itu genset itu cuma dari itu kalau apalagi tentang internet dan sebagainya, mereka itu mau 24 jam, desa-desa sekalipun ya. Dari itu ini harus kita giatkan potensi di daerah masing-masing, karena Kepri adalah sesuatu yang tidak duanya di Nusantara ini. Ini luar biasa sekali. Baik, itu terlepas dari segmen yang mungkin belum tersentuh dalam tanda petik saat ini, sektor kelautan yang mayoritas biasa yang Anda bilang nelayan justru di Indonesia gak sedikit terpinggirkan. Berbeda dengan daerah lain dan negara lain. Nelayan ini, kenapa nelayan miskin? Sebulan itu, 30 hari itu, 15 hari tidak ada bulan, 15 hari ada bulan. 15 hari tidak ada bulan, dia melaut. 15 hari tidak ada bulan, dia ngongkang-ngongkang di rumah. Pencarian 15 hari dihabiskan lagi oleh 15 hari. Sekarang harus ditemukan, sudah ada teknologinya. Ada formula baru yang ada. Bahwa ketika ada matahari bulan pun dia masih bisa melaut, mencari ikan. Nah, bawalah nelayan ini bercocok tanam padi, nanam jagung, tidak logik oleh dia. Ditanam hari ini, baru 3 bulan lagi panen. Sementara kerjanya setiap hari cuma panen aja, tidak kasih makan, tidak jaga, tidak apa. Setiap hari kan panen. Agak gamang mereka menekuni. Bukan gamang, bagi dia lama sekali panen 3 bulan itu. Tiap hari dia. Tinggal bagaimana teknologi penangkapan ikannya kita tingkatkan. Ada semuanya hari ini. Nah, ketika itu dimanfaatkan, katakanlah tuna itu kan illegal fishing paling banyak mendominasi di situ. Ada Vietnam, ada Thailand. Apa yang seorang Fauzi ya istilahnya mungkin ya Anda juga di kelautan lama gitu kan, ada rasa geram sendiri atau seperti apa kita? Itulah dia. Makanya di sini sebentar lagi akan duduk Laksamana Bintang 3, Panglima Kogab ya. Ada di sini Lantamal 4, ada Puskamla, ada 5 Lanal, ada 2 batalion marinir, ada
pusat kapal selam di Natuna, ada Fasarkan di sini. Kekuatan angkatan laut di sini yang ketiga. Yang pertama di Surabaya, di Jakarta, dan ketiga sini. Dari itu ini sebagai pengawal laut ini tentu saya akan lebih mudah berkoordinasi dengan mereka. Oke, harapan Anda seorang yang ingin berlaga nanti, komitmen seperti apa yang Anda ingin share ke Batam Insight di Uspim Talk? Silakan. Iya, saya bersungguh-sungguh untuk membantu masyarakat Melayu, masyarakat Minangkabau khususnya, bagaimana cara meningkatkan ekonomi, pendidikan generasi, agama, akhlak, dan akidah. Dari itu kegiatan ini harus kerjakan bersama. Saya mohon kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk dapat memberikan dukungan yang maksimal kepada saya. Saya Fauzi Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mama Kito, congratulations dan tetap semangat karena yang berakhir dengan kesuksesan, istilahnya kegagalan di awal, dan kita jumpa, dan intinya Anda bisa menjadi yang terbaik, dan kami recommended hanya di Uspim Talk Trust buat Anda di Insider Batam Insight. Terima kasih. Sukses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.